Dapat apa pesan bawah Rahimam pundari kaksip Sabahia biantara suci Om kesama sama dewa Suara peran kita angkara Mamuja suara papi dia Wala Yesu sadisiwe Om kesantau ya kaiku dosa Kesantau wajiku Santau manas dosa permadat kesamam Om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, Satpol PP Bali tegaskan belum bisa buka segel Pol PP lain di Jatiluwe. Hujan deras rendam rumah warga dan seret motor dan mobil. Jangan lupakan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Satpol PP Provinsi Bali menegaskan bangunan-bangunan yang diduga melanggar tata ruang di kawasan wisata Jatiluwe, Desa Jatiluwe, Kecamatan Penebel Tabanan, untuk sementara tetap dalam status penyegelan. Permintaan warga dan perwakilan Desa Jatiluwe agar segel dibuka belum dapat dipenuhi karena proses pemeriksaan terhadap para pemilik bangunan masih berlangsung. Kepala Satpol PP Bali, Dewo Nyoman Rai Darmadi menyatakan bahwa seluruh tahapan hukum harus diselesaikan sebelum keputusan lanjutan mengenai status bangunan dapat diambil. Hasil pemeriksaan nantinya akan disampaikan kepada Gubernur Bali dan Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan TRAP DPRD Bali sebagai dasar penentuan langkah berikutnya. Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap berpegang pada aturan dengan tidak membuka segel Pol PP lain sebagaimana diminta oleh perwakilan perangkat desa maupun badan pengelola setempat. Satpol PP Bali bersikukuh mempertahankan penyegelan tersebut hingga seluruh data yang diperlukan terpenuhi. Dewo Nyoman Rai Darmadi juga menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, pembangunan akomodasi memang tidak diperbolehkan di kawasan Jatiluwe. Kami sebenarnya diminta oleh
desa dan juga badan pengelola untuk minta dibuka Pol PP lain, tapi kami tidak lakukan. Artinya kami bersikukuh untuk mempertahankan Pol PP lain sebelum kami mendapatkan rekaman semua itu, ya, dan tindak lanjutnya ya kita lihat nanti. Yang pasti kalau merujuk kepada ketentuan aturan memang tidak boleh ada akomodasi di dalam areal itu sebenarnya. Pemulihan tata ruang tersebut tetap menjadi prioritas, sementara pemerintah daerah dan Pansus-Trap telah menyiapkan beberapa opsi pengelolaan Jatiluwih ke depan. Satpol PP Bali menegaskan posisinya sebagai penegak regulasi dengan mendorong penyusunan skema pengelolaan yang melibatkan badan pengelola, masyarakat, dan pemerintah sebagai bagian dari upaya pemulihan fungsi ruang di kawasan tersebut. Yana, Bali TV. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 3 pengusaha yang diduga melanggar aturan tata ruang di kawasan Daya Tarik Wisata Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Provinsi Bali kembali melanjutkan pengawasan dengan memeriksa 10 pengusaha lainnya di kantor Satpol PP Bali. Pemeriksaan lanjutan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan Pansus-Trap DPRD Bali yang sebelumnya menemukan sejumlah bangunan usaha yang tidak mematuhi ketentuan ruang di kawasan warisan budaya dunia tersebut. Sepuluh pengusaha diperiksa pada pemeriksaan tahap kedua, diantaranya pemilik warung Tengok, restoran Kata Paca, warung Matik Sari, warung Wayan, warung Krisna, dan warung Mana Lagi. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, Dewo Rai Nyoman Darmadi, 10 pengusaha tambahan ini dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait keberadaan bangunan dan kegiatan usaha mereka yang diduga berdiri tanpa mengantongi izin lengkap atau beroperasi di zona yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan dokumen dasar usaha, kesesuaian perizinan dengan rencana detail tata ruang, serta potensi pembangunan yang melebihi ketentuan garis sepadan atau mengganggu landscape subak Jatiluwih. Pemeriksaan lanjutan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan Pansus-Trap DPRD Bali yang sebelumnya menemukan sejumlah bangunan usaha yang tidak mematuhi ketentuan ruang di kawasan warisan budaya dunia tersebut. Dewo Rai Darmadi menegaskan bahwa proses klarifikasi akan terus dilakukan dan tidak menutup kemungkinan jumlah pengusaha yang diperiksa bertambah apabila ditemukan dugaan pelanggaran baru. Pihaknya memastikan bahwa penertiban ini bukan untuk menghambat usaha, melainkan menjaga ketertiban tata ruang dan kelestarian kawasan Jatiluwih sebagai ikon pariwisata dan budaya Bali, serta warisan budaya dunia atau UNESCO. Minta mereka hadir untuk kita merekam apa yang menjadi dasar mereka melakukan kegiatan usaha di sana dan motivasinya seperti apa, luasan lahannya seperti apa. Nanti laporan akan kami sampaikan baik kepada gubernur, baik juga kepada Pansus-Trap untuk sesegera mungkin yang menurut informasi yang saya dapat dari Pansus-Trap akan diambil sebuah keputusan bersama, ya, jalan keluar bersama sama-sama agar supaya bisa berjalan dengan baik dan tentu petani juga lebih bisa diperhatikan seperti itu. Sebelumnya Satuan Pol PP Bali telah memeriksa 3 pemilik usaha lainnya, diantaranya Sunari Bali, Gong Jatiluwih, dan Green Point Coffee. Yana, Bali TV. Pemirsa, Gathering Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan TJSP Badung dilaksanakan di Kertagosana Pemkab Badung yang dibuka Bupati Badung Wayan Adi Arnawa. Forum TJSP berkomitmen berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Badung. Gathering dibuka dengan tarian yang dibawakan oleh anak-anak SLB nomor 1 Badung. Menurut Bupati Badung Wayan Adi Arnawo, Forum TJSP bisa menjalin komunikasi lebih intens antara Pemkab dan perusahaan demi keberlanjutan pembangunan di Badung. Sewindu TJSP bertekad menyalurkan CSR telah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan untuk menjadikan Badung lebih maju. Bupati Adi Arnawo mengatakan forum TJSP ini harus disinergikan dengan Pemkab Badung. Pihaknya mengapresiasi forum yang telah menyisihkan 5% keuntungan untuk pembangunan Badung.
Bupati berharap bisa nantinya forum memiliki kegiatan monumental yang dananya diambil dari gabungan perusahaan ini yang nantinya sangat dibutuhkan untuk pembangunan di Kabupaten Badung. Dan secara prinsip memang kami dari pemerintah Badung sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada para perusahaan-perusahaan yang ada di Badung yang sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan undang-undang dan menyelesaikan keuntungannya untuk memberikan dalam bentuk tanggung jawab perusahaan. Dan secara umum memang beberapa kegiatan yang ada di Badung ini memang disupport oleh TJSP ini, dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ke depannya saya berharap bahwa TJSP ini dari sumbangan TJSP ini diharapkan ada satu bentuk yang memang monumental, tidak hanya sekedar mama bantu ini, bantu seperti ini. Bukan berarti itu tidak bagus, tapi saya ingin ada satu kegiatan yang monumental yang memang diambil dari pemerintah. Sehingga ini akan menjadi semacam satu budaya nanti yang akan bisa diteruskan oleh siapapun yang akan nanti duduk di dalam pengurus forum TJSP. Kalau selama ini saya lihat kan kegiatan itu masih sifatnya pemberdayaan, tapi kalau yang sifatnya infrastruktur itu saya lihat yang monumental memang sih belum tampak. Bupati Arnawo mengapresiasi forum yang telah menyerahkan bantuan sembako saat bencana banjir di Badung. Pada kesempatan ini, Bupati Wayan Adi Arnawo memberikan penghargaan kepada sedikitnya 85 perusahaan yang telah berkontribusi pada pembangunan di Kabupaten Badung. Acara gathering ditutup dengan makan siang bersama. Agus Sudiatmike, Bali TV. Mendagri resmi berhentikan sementara Bupati Aceh Selatan selama 3 bulan. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat. Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081110500567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat.
Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan. Lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling to Kuah Balung and Lawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start to leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan selama 3 bulan, terhitung mulai Selasa 9 Desember 2025. Keputusan ini diambil setelah Bupati Aceh Selatan diketahui umroh di tengah terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh Selatan. Dalam konferensi pers di kantor Kemendagri, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan selama 3 bulan terhitung mulai Selasa 9 Desember 2025. Keputusan ini diambil setelah Bupati Aceh Selatan diketahui umroh di tengah terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh Selatan. Tito menjelaskan bahwa langkah pemberhentian tersebut merujuk pada pasal 76 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Aturan ini memberi kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menjatuhkan sanksi kepada kepala daerah yang dianggap mengabaikan kewajiban di masa darurat. Sebelum keputusan ini diumumkan, Mirwan sempat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, Mendagri, Gubernur Aceh, serta masyarakat Aceh dan Indonesia. Rekan sekalian, pada sore ini saya ingin menyampaikan pengumuman tentang 2 keputusan SK yang sudah saya tangani hari ini berkaitan dengan Bupati Aceh Selatan, yaitu SK yang pertama mengenai sementara selama 3 bulan pada Haji Mirwan SIM SOS sebagai Bupati Aceh Selatan Provinsi Aceh hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ya, untuk masa jabatan 2025-2030. Nah, yang bersangkutan diberhentikan ya, berkaitan dengan hasil pemeriksaan dari Itjen sudah terjadi pelanggaran ya. Pasal 76 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya, diantaranya adalah melakukan ke luar negeri tanpa izin menteri, dalam inilah Menteri Dalam Negeri. Di situ sudah diatur dengan spesifik di pasal 77, ya, yaitu ancaman sanksinya adalah pemberhentian sementara selama 3 bulan. Pemberhentian sementara Bupati Aceh Selatan ini menjadi salah satu bentuk ketegasan pemerintah dalam memastikan kepala daerah menjalankan kewajibannya, terutama dalam penanganan bencana.
Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyampaikan akses darat di Aceh dan Sumatera Utara mulai berangsur pulih. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan jembatan Padan yang menghubungkan Tapanuli Selatan kini sudah bisa dilewati sehingga bantuan logistik kepada para pengungsi dapat berjalan lancar. Dalam konferensi pers, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyampaikan akses darat di Aceh dan Sumatera Utara mulai berangsur pulih. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan jembatan Pandaan yang menghubungkan Tapanuli Selatan kini sudah bisa dilewati, sehingga bantuan logistik kepada para pengungsi dapat berjalan lancar. Selain itu, perbaikan jembatan di Batang Toru, Tapanuli Selatan juga bisa dilalui secara bertahap. Sumatera Utara, ini akses Sibolga ke Tapanuli Tengah sudah mulai pulih. Jembatan Pandaan yang putus akibat banjir ini sudah selesai diperbaiki, artinya sudah bisa dilewati. Kemudian perbaikan jembatan di Batang Toru, Tapsel yang menghubungkan antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah dan kota Sibolga ini juga sudah bisa secara bertahap dilalui. Ada 14 jembatan beli secara umum yang akan digunakan untuk kemudian membuat jembatan atau sambungan darurat untuk bisa memulihkan segera akses-akses utama dari alur-alur perekonomian masyarakat. Untuk optimalisasi jalur udara logistik di Sumatera Utara, BNPB masih didukung oleh 7 unit heli, 4 dari BNPB dan Abdul kembali mengatakan di Aceh ada beberapa jalur darat sudah dapat dilalui, yakni akses dari Langkat dan Sumatera Utara menuju Aceh Tamiang sudah dapat dilalui. Berikutnya akses dari Pidi Jaya ke Aceh Barat dan Aceh Tengah juga sudah bisa dilalui. Dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi. Trauma banjir bandang, pedagang pasar Kumbesari dan Pasar batasi stok barang dagangan. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan Nana tawa terus mengalir. Serpet aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Jo, tawang kan Pak Somo kan? Pak Somo? Oh? Belenya mah tawang? Iya. Sandai. Wih, bangsa belum nang. Man Somo kan Senin, belenya pasti Minggu, Sandai. Ngengken Pak Somo. Tepuk di pantai. Ngengken, murah siapa sih? Tepuk di pantai ajak panak nih. Adi jegek panaknya. Bah. Kenapa dia? Loh tuh. Ada. Cing belum nana. Menseng banget kayak ngelapan aja geng. Men tapi Pak Somo kan nak bodoh jo. Jani bodoh. Pidan? Pidan sepet. Push. Keleng. Anak itu adalah bentuk kolaborasi antara bapak dan ibu. Mungkin memeknya juga nginep tuh.
Bisa. Tapi Pak Somo teton sugiling teruno tuh Jo. 7 turunan sugih tuh Jo. 7 turunan 3 tanyakan 4 tikungan. Goban jelemono. 3 tikungan cara bangkiang sidam. Cara di Ahmad Yani. Ahmad Yani ada tikungan? Sinawa. Goban caine. Ada nakal bunuh diri. Adit. Buang deh. Buang. Ini niat sih apa bunuh diri apa sih nih? Bukan nakal bunuh diri, tapi gagal. Oh, cara caleg bisa gagal tuh. Ada nyemak kan tawa-tawa mesti bunuh diri. Bunuh diri yang kan sih rencananya deh. Nar es campur beli. Uling pidana amat nar es campurnya lemah ini. Esnya mah campur portas beli. Apa rasa melon kayak rasa melon. Menije jadi Adit. Ini di daunnya mentetegan li. Adik bunuh diri misi pemanasan. Pemanasan kengkeng mentetegan. Aduh. Alih. Beli. Ada 1 san beli. Mata ada dikecer lemah. Mata ini dikecer ini. Aduh, nak bajang-bajang cara jalan. Dia senyak berpikir sehat. Aduh, deh. Deh. Adiknya mak gaya nage bunuh diri cai deh. Aduh, deh. Nakula pernah berkata, orangnya. Es campur 2000. Adik es campur 2000 kan kuling pidana Nakula demen es campur. Adik juga. Nakula pernah berkata deh, Tuhan selalu mempersiapkan solusi yang tepat di setiap datangnya masalah deh. Adik sih lagi bunuh diri deh. Adingin bede. Sakitnya pintiangnya beli. Deh, coba ada-ada berpikir. Nak saya ngebut nih, berjalan ya main. Maksudnya melang berpikir positif itu loh. Pusing tahan kan beli. Terus yang dahange gak nyajak timpal tiangnya. Sakit tatian tiangnya beli. Bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah baru deh. Deh, coba tinggalin mimi bapak nih. Petang lemah megai, apang mada di luhung, apang mading lah masa depan. Sing berdalam mimi bapak nih deh. Deh, uli cenik made ubuin aja imeme. Pangkanti sukses. Ban ben pidannya made mekeleh made nyidang rungang imeme masa lo. Yen jani made nyemak gani bunuh diri. Kan sakit nih meme deh. Nyala kan ngerungang meme ben pidan. Coba kan hang malu deh. Ajo beliau, bener. Yen made nyemak gani bunuh diri deh. Yok cuma deh. Pati kapluk memen bapane ngalih pipis angon ngurusang made. Oh, sing pedalam memang bapak nih. Ngurusang made bisa mati deh. Oh iya nyak mati. Buddha das memeneng kan. Aduh. Ajo beliau. Tawang kan di solar. Timpal bensin. Panak nih mantra. Ani mantra. Itu kan pidan percobaan bunuh diri, minum portas. Akhirnya Buddha jadi. Oh gagal bunuh diri, bunuh-bunuhan nih. Aduh. Singnya Cide. Makanya deh, inilah pentingnya berkomunikasi. Yang caing lah masalah, jangan dipendam sendiri. Nutur aja iramo, nutur aja timpal, pangman solusi, dan pasti ada solusi. Gitu deh. Nah beli, janji tiang lakak terbuka, kenutuk jak timpal mun ada masalah. Benar. Ciptakan komunikasi untuk sebuah solusi. Dua. Arjuna pernah berkata. Mulai Arjuna ya sibuk. Makanya perlu si Arjuna. Pemirsa, rasa was-was dan khawatir kini menghantui pedagang yang beraktivitas di basement Pasar Kumbesari Denpasar jika hujan deras mulai mengguyur. Mereka dihantui trauma akan kejadian banjir bandang yang pernah melanda kawasan ini, menyebabkan kerugian besar akibat barang dagangan yang hanyut. Kekhawatiran pedagang ini bukannya tanpa alasan. Setiap kali hujan deras, mereka selalu teringat dengan bencana sebelumnya. Akibat trauma tersebut, kini mayoritas pedagang memilih untuk tidak berani menyetok barang dagangan dalam jumlah banyak di los maupun toko mereka. Ini adalah langkah antisipasi dini yang mereka ambil untuk meminimalisir kerugian. Antisipasi diri aja ya Pak, musim hujan harus gimana ya,
harus hati-hati juga, harus sekarang juga ada berani naruh banyak, ya. Mengurangi stok aja di sini, ya di sini jam. Gitu. Sekarang kan kayak sepi juga, makanya kan ada orang banyak-banyak naruh barang dengan pakai stok terbatas aja. Biasanya kalau beras bilangnya 1 tonan, nggak akhirnya kalau sekarang kan pas musim sepi juga nggak berani naruh beras. Terus terang yang was-was masih dengan keadaan ini, apalagi cuaca tidak menentu. Kadang hujan, kadang gini panas. Kalau panas nggak masalah nih. Kalau hujan itu ya agak gini, takut hujan nanti banjir itu takutkan karena udah dapat mengalami waktu ini itu parah. Mudah-mudahan jangan ada lagi yang kayak kemarin-kemarin. Was-was ya, tidur nggak bisa setiap ada hujan. Para pedagang berharap pihak terkait dapat mengambil langkah pengamanan yang lebih baik. Namun harapan terbesar mereka kini adalah agar alam selalu bersahabat dan kejadian banjir bandang yang merusak tidak lagi terjadi. Mereka ingin dapat kembali berjualan dengan nyaman dan aman. Trauma banjir bandang di Pasar Kumbasari Denpasar ini menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan dan langkah mitigasi bencana. Kini hanya doa dan upaya antisipasi yang bisa dilakukan para pedagang agar mereka tidak lagi merugi. Indrawan, Bali TV. Memasuki musim penghujan, petugas kebersihan lakukan langkah antisipasi di lapangan Renon Denpasar yang bertujuan untuk memastikan area publik tersebut tetap aman, bersih, dan nyaman bagi warga yang beraktivitas. Sejak pekan lalu, sejumlah petugas kebersihan telah melakukan langkah antisipasi saat musim hujan di lapangan Renon Denpasar guna memastikan area tersebut tetap bersih dan nyaman bagi warga yang tengah melakukan aktivitas. Sejak pukul 7 pagi terlihat beberapa petugas kebersihan melaksanakan kegiatan rutin, yaitu membersihkan area sekitar lapangan Renon, terutama area yang membutuhkan pembersihan intensif seperti saluran air, parit, dan gorong-gorong sekitar lapangan. Tumpukan daun kering, plastik, serta sampah yang berpotensi menyumbat aliran air menjadi fokus utama pembersihan. Tindakan ini penting untuk mencegah adanya genangan dan banjir lokal yang mengganggu aktivitas warga di area tersebut. Yang sebagai tukang sapu tetap bekerja, walaupun hujan di mana, tetap bekerja yang di lapangan. Oke, di bagian mana aja Bu kalau di lapangan dibersihkan Bu? Ya, di bagian si jalan aja, bagian ini aja, jalan kesemaan aja karena sudah ada ukuran. Saya dapat nyapu ini dari berapa meter, 500 meter kiri kanan. Pastinya tetap bekerja sama, dimanapun kalau sampahnya tetap diambil sama angkutannya. Saya minta dengan harapan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, sampahnya tolong diperhatikan dan tetap jagalah kebersihan. Itu yang saya minta dengan masyarakat. Yang tidak ada gangguan, jagalah kebersihan dan kesehatan dalam lingkungan. Pembersihan di sepanjang area lapangan Renon Denpasar dilakukan secara rutin oleh petugas kebersihan di beberapa titik rawan tumpukan sampah, terutama di sekitar pohon. Edukasi kepada masyarakat juga dilakukan untuk mengajak warga tidak membuang sampah sembarangan, terutama pada area rumput dan saluran air. Bunga Widrayani, Bali TV. Menjelang penutupan permanen TPA Suwung pada 23 Desember mendatang, TPS 3R Sari Sudana, Desa Pemecutan Kaje, terus mengoptimalkan pengelolaan sampah warga. Namun demikian, pengelola masih mengeluh sampah residu yang belum mampu mereka olah secara mandiri. TPS 3R yang berlokasi di Jalan Bung Tomo 4 Denpasar ini setiap hari menerima sampah dengan daya tampung hingga 6 dump truck. Sampah berasal dari warga desa setempat, sekitar 1.800 kepala keluarga yang langsung membawa sampahnya ke TPS 3R. Selain itu ada pula layanan jemput menggunakan motor cikar dengan jumlah pelanggan mencapai 280 kakak. Warga dikenakan iuran mulai dari Rp15.000 hingga Rp80.000, tergantung jenis pelayanan dan jumlah sampah yang dihasilkan. Sampah organik diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik disalurkan kepada pengepul plastik.
Terkait penutupan permanen TPA Suwung, warga dan pengelola TPS 3R mengaku menyayangkan keputusan gubernur yang dinilai tergesa-gesa tanpa menyiapkan solusi menyeluruh. Warga sebenarnya mendukung upaya penutupan, namun masih terkendala lahan apabila harus mengolah sampah di rumah menggunakan tebu modern. Sementara itu pengelola TPS 3R Sari Sedano mengaku belum memiliki alat pencacah residu sehingga membutuhkan peran pemerintah untuk mendukung pengelolaan sampah secara tuntas. Saya sih memang terlalu tergesa-gesa karena kebanyakan memang kan kalau untuk warga di Denpasar ini lahannya itu sempit-sempit. Jangankan untuk buat tebu modern, untuk rumah mereka saja udah kecil. Ditambah lagi harus buat tebu modern di mana mereka harus membuatnya. Dan satu lagi untuk keputusan gubernur ini juga terlalu menyerahkan ke warga bagaimana kita mengolah sendiri. Sedangkan kita tidak tahu caranya, selain dengan tebu modern itu kita tidak tahu bagaimana caranya mengolah sampah-sampah terutama sampah residu nih, mau kita bawa kemana sampahnya. Sedangkan Bapak Gubernur tidak memberi kita solusi, cuma main tutup aja untuk TPA Suwung, gitu menurut saya. Semua pihak berharap kebijakan penutupan TPA Suwung dapat ditinjau kembali dan setidaknya ditangguhkan hingga kesiapan di tingkat warga desa benar-benar terpenuhi mengolah sampah. Winata, Bali TV. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Karangasem pada Kamis 11 Desember mengakibatkan banjir akibat meluapnya aliran sungai Betel di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Akibatnya banjir mulai merendam sejumlah rumah warga serta menghanyutkan mobil dan sepeda motor milik warga. Hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Karangasem pada Kamis 11 Desember 2025 kemarin, mengakibatkan banjir akibat meluapnya aliran sungai Betel di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Akibatnya banjir mulai merendam sejumlah rumah warga serta menghanyutkan mobil dan sepeda motor milik warga. Camat Manggis Iputu Eka Tirtana mengungkapkan kalau aliran air di sungai Betel cukup besar. Besarnya luapan aliran tersebut mengakibatkan sejumlah rumah warga di Antigeklod dan Gegelang masuk ke pemukiman warga. Tirtana mengatakan akibat luapan air di sungai Betel yang mengakibatkan banjir tersebut juga mengakibatkan sebuah kendaraan mobil dan motor terendam dan terseret banjir. Dirinya menjelaskan selain itu pihaknya juga menghimbau satu keluarga di Abian Canang untuk mengungsi ke rumah kerabat atau saudara yang lebih aman karena potensi tanah longsor. Lebih lanjut dikatakannya sejauh ini pihaknya telah berkoordinasi dengan para kepala dusun setempat untuk mendata dampak hujan deras yang masih terjadi hingga saat ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, meluapnya aliran sungai Betel mengakibatkan air tersebut meluap hingga mengakibatkan banjir di wilayah setempat. Selain mengakibatkan mobil dan motor terseret, arus banjir luapan air juga menggenangi sejumlah rumah penduduk, termasuk merendam kandang babi milik warga, sehingga pemilik harus mengevakuasi babi ke tempat yang aman agar tidak mati terendam air. Selain itu, hujan deras juga mengakibatkan penyerangan SMP Negeri 3 Manggis ambruk. Sementara itu, Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Karangasem Ide Bagus Ketut Arimbawo mengatakan saat ini personil sedang dalam perjalanan untuk menuju ke lokasi kejadian. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa untuk siaga dengan adanya hujan deras tersebut. Tim Liputan Bali TV melaporkan. Bea Cukai musnahkan rokok dan minuman etil alkohol ilegal senilai 3,13 miliar rupiah. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung.
Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Emco, cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, kantor wilayah Bea Cukai Bali Nusra memusnahkan barang cukai ilegal senilai 3,13 miliar rupiah berupa rokok dan minuman yang mengandung etil alkohol atau MMA ilegal. Pemusnahan dilakukan sebagai wujud pengawasan di bidang cukai terhadap peredaran barang kena cukai. Barang ilegal yang dimusnahkan kali ini merupakan penindakan dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga November 2025. Keseluruhan barang hasil penindakan di bidang cukai yang dimusnahkan berjumlah 1.470.424 batang hasil tembakau ilegal. Berbagai merek jenis sigaret putih mesin dan sigaret kretek mesin dan 4.962,95 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal, berbagai merek jenis golongan A, B, dan juga C. Kakanwil Bea Cukai Bali Nusra, R. Fajar Doni mengatakan nilai barang yang dimusnahkan mencapai 3,13 miliar rupiah dengan perkiraan potensi nilai cukai tak tertagih sebesar 1,466 miliar. Barang kena cukai yang dimusnahkan ini merupakan bagian dari keseluruhan penindakan di bidang cukai yang dilaksanakan Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT beserta 7 kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai. Pemusnahan barang kena cukai berupa hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol, penindakan dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT. Seperti kita ketahui bersama, jumlah penindakannya sebenarnya 1.477 batang hasil tembakau dan kemudian 4.962,95 liter minuman mengandung etil alkohol. Semuanya ini dalam keadaan ilegal. Selama tahun 2025, Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT, dan KPP BC berhasil melakukan penindakan di bidang cukai sebanyak 1.662 kali dengan barang penindakan berupa 18,17 juta rokok ilegal, 581,34 tembakau iris ilegal, 53,81 liter pengolahan tembakau HPTL ilegal, dan 14.872 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal dengan total barang mencapai 40 miliar rupiah. Ditegaskan hasil pengawasan ini menjadi bukti konsistensi institusi Bea Cukai dalam menjalankan tugasnya. Raiswantara, Bali TV. Kejaksaan Negeri Buleleng merilis perkembangan penanganan 2 laporan masyarakat yang berasal dari pengaduan pegawai Perumda Pasar dan warga desa Bakti Serage. Kedua laporan tersebut telah melalui tahapan administrasi dan penyelidikan sesuai prosedur internal Kejaksaan Negeri Buleleng.
Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja, Edi Irsan Kurniawan menyatakan penjelasan ini menjadi penting karena salah satunya telah ditutup. Sementara laporan terkait dugaan penyimpangan dana desa di Bakti Seraga masih berjalan. Laporan pertama berasal dari perwakilan pegawai Perumda Pasar Arga Nayotama Kabupaten Buleleng tertanggal 10 September 2025 dengan dugaan pelanggaran disiplin oleh Direktur Operasional Perumda, Angga Sasmita. Laporan tersebut telah ditingkatkan menjadi penyelidikan terbuka setelah proses verifikasi awal pada 25 Juli 2025. Sementara kami berkesimpulan tidak ditemukan indikasi ke arah tindak pidana korupsi. Namun demikian, karena ini terkait dana hibah dari daerah lain, yaitu Kabupaten Badung, kami kemudian bekerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Badung untuk menindaklanjuti lagu itu juga, dan dari Inspektorat kemudian sudah turun ke lapangan, di mana hasilnya telah diserahkan ke tim penyelidik Kejaksaan Negeri Buleleng. Berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Badung, kemudian kami berkesimpulan bahwa memang tidak ditemukan indikasi adanya tindak pidana korupsi. Sementara laporan kedua diajukan warga Desa Bakti Seraga, Madeswena, yang memuat indikasi penyimpangan pengumpulan data serta pengelolaan dana desa dan dana alokasi Desa Bakti Seraga. Tahapan penyelidikan secara tertutup, pengumpulan data dan bahan keterangan dan akan dilanjutkan dalam tahap penyelidikan terbuka untuk memanggil para pihak yang ada kaitannya dengan dugaan penyimpangan dana Desa Bakti Seraga. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan 6 negara Coral Triangle perkuat strategi perubahan iklim. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Semangat meguli kota Paris atot ngibur tu sing ngelah pipes. Pemirsa, 6 negara kawasan segitiga terumbu karang atau Coral Triangle memperkuat strategi menghadapi perubahan iklim. Ancaman perubahan iklim semakin serius dibandingkan saat inisiatif Coral Triangle dimulai pada tahun 2009. Staf ahli bidang ekologi dan sumber daya laut Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Hendra Yusran Siri, di sela Zoom 20 CTIC-VV di Kuta mengatakan ancaman perubahan iklim semakin serius dibandingkan saat inisiatif Coral Triangle dimulai pada 2009. Kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat Celcius disebutkannya semakin sulit dicapai tanpa langkah terkoordinasi antar negara. Perubahan iklim menjadi ancaman langsung bagi 6 negara Coral Triangle, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini.
Adanya pemanasan laut akan memicu lebih banyak bencana hidrometeorologi. Sistem informasi tata ruang laut yang mengintegrasikan macam-macam. Kemudian juga untuk MPA, kawasan konservasi laut, kita juga punya proses pembelajaran dan kita juga punya metode penghitungan efektivitas kawasan. Itu ada. Kemudian juga treated spesies kita terlibat aktif. Kemudian juga ada climate change adaptation tadi yang disampaikan, termasuk juga yang terakhir itu terkait juga dengan salah satu lagi. Tapi banyak pembelajaran yang kita sampaikan tadi, banyak juga dari negara-negara lain, misalnya Filipina punya asuransi parametrik pertama untuk laut gitu loh. Kalau di lautnya, kalau terurai ini menjadi mikroplastik, ikan makannya nanti. Kita yang nanti akan menjadi mangsanya. Dan kalau mengikut kajian yang dibuat, dah ada kes-kes yang even sampai bayi pun dah ada plastik dalam badan mereka because of issue mikroplastik. Nah, ini menjadi ancaman besar sekarang. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta menjaga keanekaragaman hayati menjadi strategi menjaga laut dan ketahanan pangan kawasan. Sebagai kawasan yang memiliki lebih dari 500 jenis terumbu karang, Coral Triangle memiliki peran penting dalam menjaga perikanan dan stabilitas iklim global. Negara-negara di luar kawasan diajak ikut menjaga ekosistem laut sebagai bagian dari upaya global menghadapi krisis iklim. Raiswantara, Bali TV. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kabupaten Buleleng bersama seluruh instansi terkait menggelar koordinasi lintas sektor untuk memastikan keamanan, kenyamanan, serta kelancaran aktivitas masyarakat selama libur panjang Nataru 2025. Berbagai kesiapan dilakukan, mulai dari penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, hingga pengamanan di pusat keramaian. BPBD Buleleng menyiagakan alat berat serta personel untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Upaya mitigasi juga dilakukan dengan berkoordinasi intensif bersama BMKG guna memperoleh informasi terkini cuaca dan potensi bencana. Sementara itu, Satpol PP turut disiagakan dan Dinas Kesehatan menyiapkan ambulans serta tenaga medis untuk pelayanan cepat tanggap. Personel gabungan, TNI dan Polri sebanyak 750 orang akan dikerahkan untuk pengamanan wilayah. Ini ya sekarang rapat koordinasi dengan lintas sektor terkait dengan Forkompinda. Jadi pertama untuk pengamanan, pengamanan Nataru. Kita akan menghadapi Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2026. Nah, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden dan Pak Menteri Dalam Negeri, kita harus PMKB itu siap siaga agar pelaksanaan Nataru ini berjalan aman, nyaman, tertib, dan penuh sukacita bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan Nataru. Nantinya pos kesiapsiagaan bencana dipusatkan di Terminal Sangket, Kecamatan Sukesade. Sedangkan sesuai arahan Mendagri terkait pembentukan posko Nataru, di Buleleng posko utama akan difokuskan di Taman Kota Singaraja dan di kawasan wisata Lovina sebagai titik dengan aktivitas masyarakat yang tinggi. Sektor perekonomian, pemenuhan kebutuhan sembako menjadi perhatian pemerintah. Operasi pasar akan digencarkan untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi jelang Nataru. Yasere Yuli, Bali TV. Tim SAR gabungan melakukan pencarian warga Banjar Pesanggaran, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan yang hilang sejak Sabtu 6 Desember 2025 pagi. Menurut laporan yang diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan di Kota Denpasar bahwa ada kecurigaan mengarah ke sekitar area tambak hutan bakau. Identitas korban hilang atas nama Imade Yudi, usia 82 tahun. Pihak keluarga dan masyarakat setempat sudah melakukan pencarian secara mandiri, namun hasilnya masih nihil. Disayangkan bahwa informasi kehilangannya baru dilaporkan 3 hari setelah kejadian. Segera setelah mendapatkan laporan adanya orang hilang, diberangkatkan 5 personel menuju lokasi. Di samping itu, koordinasi terus dilakukan dengan Polsek Denpasar Selatan serta BPBD Kota Denpasar. Unsur SAR yang ikut serta dalam upaya pencarian diantaranya Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Pol Air Polresta Denpasar, TNI AL, Yayasan Bali Emergency Response, SAI Rescue,
masyarakat setempat dan pihak keluarga. Area pencarian difokuskan di seputaran hutan bakau tersebut sejauh kira-kira 1 km ke arah selatan. Beberapa kali penyisiran hingga saat ini belum nampak ada ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Sementara hasil masih nihil. Dan hari ini tim SAR gabungan melakukan pencarian dari LKM menuju arah timur, menyisir hutan bakau dan sungai. Sementara hasil juga masih nihil. Kendala yang kami hadapi di lapangan itu banyaknya sampah di seputaran sungai yang menghambat dan mempersulit kami untuk menjangkau. Rencananya operasi SAR akan dilanjutkan besok pagi dengan memberangkatkan kembali 5 orang personel kantor pencarian dan pertolongan Denpasar bersama unsur SAR lainnya. Rai Swantara, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.